Halo bro, masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Oke, kita lanjut part 2 nih, ngebahas tentang piranha bro. Buat kalian yang belum nonton part satunya, nanti gua cantumin di kolom deskripsi deh ya. Di part satunya tuh kita ngebahas tentang gimana perjalanan piranha ini sampai segede bagong gini, mulai dari gua beli, terus di akuarium kecil, membesar sampai akhirnya dia di tank ini. Nonton dulu part satunya nih biar nyambung bro. Nah di part 2 ini gue sebenarnya lebih pengen fokusin bahas gimana sih cara gue melihara piranha ini sekarang ini gitu. Gue akan jelasin kenapa gue pakai black water, kenapa gue pakai daun sirih gading, filtrasinya gimana, lalu pakannya juga apa gitu. Oke bro, kita mulai aja ya. Susut dulu bro, biar santai. Nah, jadi gini, jadi banyak nih teman-teman yang nanya gimana itu pakannya apa, lalu apa pelihara piranha itu harus black water dan lain-lain. Lewat konten ini gue coba jelasin pelan-pelan nih. Kita mulai dari settingan black water dulu bro. Alasan gue kenapa gue pakai settingan black water di sini ya. Black water di sini kan gue memanfaatkan paninnya daun ketapang. Ada beberapa poin. Poin pertama tuh udah pasti gue pengen ngejar nuansa tanknya dulu nih bro. Ya kayak yang gue jelasin di part 1, piranha ini kan ikan yang ikonik banget kan bro gitu. Ikan yang serem gitu. Ya gue tuh orangnya emang demen banget sih pelihara ikan-ikan yang ikonik. Kenapa gue pelihara payara tuh karena dia julukannya vampire fish. Udah gitu gue pelihara wallfish karena julukannya ikan serigala gitu loh bro. Ya piranha ini kayak yang gue jelasin di part 1 gitu. Ini semua orang tahu ikan serem bro. Ikan pemakan manusia katanya. Oke lanjut. Jadi yang pasti gue pakai settingan black water ini, gue pengen ngejar nuansa serem akuariumnya dulu gitu. Sayang dong gitu kalau ada tamu nih datang terus pengen ngeliat ikan piranha gitu. Piranha kayak apa sih gitu. Biasanya kan tamu-tamu gitu kan. Otomatis kita harus sajiin dengan nuansa yang agak-agak serem gini biar tamunya juga ngeri-ngeri sedap bro. Gitu. Jadi yang gue kejar pertama nuansanya dulu dengan air yang warna kuning dan gelap gini kan. Berasa ya piranha tuh semakin nuansa misteriusnya tuh lebih keluar lah gitu. Oke, udah gitu kenapa gue pakai settingan black water juga, dimana di sini gue pakai daun ketapang di top filter. Jadi daun ketapangnya ini gue taruh di top filter bro, di chamber terakhir nih di sini nih. Nah di situ. Nah, gue susah nih ngesutnya soalnya agak mepet bro. Takut kejebur kamera gue. Jadi daun ketapang gue taruh di chamber terakhir. Poin kedua, alasan gue kenapa pakai ketapang untuk settingan black water ini untuk nurunin pH air bro. Jadi pH air yang pengen gue kejar di tank ini itu antara 6,5 sampai 7. Nah, berdasarkan pengalaman gue di pH ini itu piranha settle bro. Jadi makannya juga jadi rakus dan dia merasa lebih nyaman. Alhamdulillah nggak gampang sakit. Jadi itu ya, gue pakai daun ketapang untuk black water ini sekali lagi gue untuk ngejar pH. Dimana sebenarnya air baku gue di sini pH-nya itu sebenarnya di 6,5 kalau belum masuk ke tank ya gitu. Tapi begitu udah masuk ke tank ini, itu pH berubah bro. Bisa jadi 7,5, bahkan sampai 7,8. Itu disebabkan juga karena sirkulasi air di tank ini yang masuk ke top filter. Karena kan di sini gue pakai media filternya untuk biomedianya itu gue banyak pakai batu apung, bioring, sama karang jahe. Nah, batu apung sama karang jahe ini itu memang bisa menaikkan pH air. Apalagi karang jahe tuh terkenal banget kan bisa naikin pH air yang rendah gitu. Jadi setelah gue tes nih, air baku gua masuk ke dalam tank ini malah berubah signifikan antara 7,5 sampai 7,8. Jadi fungsinya daun ketapang ini untuk nurunin pH-nya sampai di 6,5 atau 7 bro gitu. Itu salah satunya. Piranha itu nggak begitu nyaman kalau dia hidup di pH air yang cukup tinggi. Seperti yang kita tahu ya, pH yang bagus untuk ikan itu pH netral. Dimana kita tahu pH netral itu 7 sampai 7,2 gitu. Batas toleransinya turunnya 6,5. Kalau udah di bawah itu harus butuh perhatian lagi bro. Gue nggak nyaranin sih. Minum dulu bro. Oke, tadi kita sampai pH ya. Nah, ya kayak tadi gue bilang, jadi piranha ini bisa rakus makan, bisa sehat, dan alhamdulillah nggak gampang sakit. Itu karena dia hidup di pH air yang udah gue kontrol ini bro gitu. 6,5, paling tinggi pun kalau naik 7. Udah gitu.
Jadi gue nggak bikin dia jadi 7,1 atau 7,2. Nah itu alasan gue kenapa gue pakai daun ketapang untuk settingan Blackwater ini, untuk kontrol pH atau ngejar pH yang gue pengen. Lalu poin ketiga, seperti kalian tahu ya, daun ketapang tuh juga punya beberapa manfaat kan bro. Di antaranya itu nurunin pH. Nah ini kebalik nih, gue jelasin ya. Mestinya tadi gue jelasin ini dulu ya. Ya kalian udah tau lah ya, biasanya kan kalian suka main cana atau cupang mungkin gitu. Daun ketapang itu bisa nurunin pH air. Fungsi daun ketapang yang kedua itu juga, piranha ini kan ikannya gampang banget berantem ya bro. Nah daun ketapang nih, taninnya juga dia bisa nyembuhin luka-luka ikan lebih cepat. Ya kalau di sini ada yang kegigit atau apa segala macam, penyembuhannya jadi lebih cepat bro. Yang ketiga juga fungsi daun ketapang tuh dia juga bisa mematikan beberapa bakteri yang gak baik di dalam air. Gitu. Oke, jadi alasan gue pakai Blackwater gitu ya bro. Sekarang apalagi nih? Nah sirih gading di sini fungsinya juga ya, kalau pemanis pastilah ada hijau-hijaunya lah ya, penghijauan sedikit di sini. Tapi sirih gading juga punya fungsi juga bro. Jadi gini, sebenarnya gue nggak nyaranin lo langsung taruh daun ketapang banyak gitu ya di dalam top filternya. Karena yang kita khawatirkan tuh pH-nya terlalu turun bro, drop atau down lah gitu. Akhirnya ikan shock pH atau ya apalagi pH di bawah 6 ya bro. Ikan tuh udah nggak bisa hidup sehat kalau pH di bawah 6 gitu loh. Bahkan toleransinya aja sebenarnya ya yang tadi gue bilang 6,5 bro, paling rendah gitu loh. Kenapa gue taruh sirih gading di sini? Jadi sirih gading ini seandainya gue terlalu banyak naro daun ketapang di sini dan dia terlalu pekat gitu, sirih gading ini bisa dia bisa netralin lagi bro, bisa menstabilkan pH-nya lagi. Karena di sini seperti kita tahu kan, sirih gading ini juga fungsinya untuk penstabil oksigen. Jadi kalau oksigen itu stabil dan baik, itu juga akan mempengaruhi pH air gitu loh. Yang kedua, kenapa gua taruh sirih gading ini? Nah, lu kan tahu piranha ini kan makannya geragas banget ya bro, rakus lah gitu. Udah gitu semua yang dimakan nih daging, apalagi gue di sini kasih makannya udah full lele potong kan. Jadi itu full protein banget tuh bro. Nah, protein itu adalah sumber amonia tertinggi bro dalam akuarium. Jadi fungsi sirih gading ini seperti yang lo tahu, coba deh lo googling juga bahwa sirih gading tuh bisa menyerap racun amonia bro. Manfaatnya banyak deh sirih gading. Jadi sebenarnya gue taruh ijo-ijo di sini bukan sekedar cuman ijo-ijo bro, tapi memang ada fungsinya juga. Apalagi nih, kalau media filtrasinya sih gue nggak terlalu ribet. Di sini semuanya masih konvensional. Kayak tadi gue udah jelasin, bioring, batu apung, karang jahe. Itu aja sih, nggak ribet-ribet. Nah oke, lanjut. Seperti lo tahu nih, piranha nih kan ikannya kagetan ya bro ya. Untuk bikin mereka settle kayak gini nih, lo tahu kan piranha tuh biasanya kita beginiin aja mereka kaget nih bro gitu. Tapi lo bisa lihat piranha gue, kalau gue giniin pakai jari, mereka nggak ada kaget bro. Malah mereka nggak ada takut-takutnya tuh bro sama jari. Atau kita mendekat ke tank, mereka udah nggak ada takut-takutnya. Karena di tank ini mereka ngerasa, ya bisa gue bilang mereka ngerasa nyaman lah gitu. Kenapa? Nah ini berkaitan dengan settingan lampu bro. Jadi kalau lo lihat di sini nih, sebelah sana kan gelap nih. Area sini lebih terang kan bro. Gimana cara buat kayak gini tuh sebenarnya simpel sih bro gitu. Akuarium sepanjang ini untuk lampu depannya gue cuman pakai lampu nih 50 cm bro. Jadi lampu depannya tuh cuman segini nih, dari sini sampai segini. Nah itu yang gue nyalain dari pagi sampai sore. Nah inilah kayak gini lah settingan lampunya nyala nih kayak gini. Karena dia lampunya cuman setengah akuarium, yang terang tuh kan cuman segini nih bro. Jadi mereka tuh punya tempat sembunyi atau tempat tenang lah ya, tempat tenang di area sebelah sini bro yang gelap ini. Dengan settingan kayak gini, piranha tuh bakal jadi lebih settle gitu bro, dibanding lo bener-bener masang lampunya full lalu terang benderang satu akuarium. Biasanya itu nyali piranha lebih ciut kalau kayak gitu. Lalu pertanyaannya, emang ngaruhnya apa bro dengan settingan lampu kayak gitu lalu mereka bisa sembunyi terus kok bisa tiba-tiba segede gini gitu? Nah ngaruhnya ke sini. Jadi dengan mereka merasa lebih nyaman di tank ini dengan settingan gelap terang begini, itu selera makan mereka juga lebih rakus bro. Otomatis pertumbuhan mereka juga akan lebih baik, maksimal. Ini si bagong-bagong inilah nih gitu. Jadi ingat ya, mengenai settingan lampu itu jangan full satu akuarium ya, jangan bikin terlalu terang benderang lah. Udah gitu settingan lampunya juga di sebelah kiri sini nih bro. Di sisi kiri sini itu gue juga ada lampu yang panjangnya cuma 30 cm. Jadi dari pagi sampai sore itu dua-duanya nyala nih, lampu samping sama lampu depan. Kalau malam itu gue nggak gelapin total. Kalau malam yang nyala tuh cuman lampu samping, lampu depannya gue matiin. Nah jadi piranha ini seperti yang gue bilang di part 1, mereka tuh kan grow rate-nya cepet banget setelah masuk tank ini. Nah itu setelah gue berlakukan seperti ini nih, masalah settingan lampu nih. Karena dulu
dulu waktu dia di tank-tank kecil itu selera makannya kurang seagresif ini. Kenapa? Sore kan lo matiin lampunya gelap gulita tuh, dulu gua gelap gulita, akhirnya mereka kaget. Pokoknya piranha tuh kalau tank gelap gulita tuh jadi parah deh bro, kayak orang jantungan. Lo lewat depan tank aja judak gitu. Nah makanya di tank ini gua bener-bener nggak pernah ada jeda gelap total. Nah ini kayak kalian lihat nih, ini settingan cahaya kalau malam. Gitu bro. Oke, masalah pencahayaan selesai ya bro. Lalu kita lanjut ke pakan nih. Masalah pakan, piranha-piranha gue ini udah full lele potong. Semenjak mereka masuk ke tank ini, malah gue udah hampir bahkan nggak pernah kasih makan hidup lagi gitu. Walaupun gue sering sih coba-coba sedikit-sedikit. Ya ada rasa rindu juga sih sama mereka waktu kecil kan. Wah, kalau makan pakan hidup kan, wah udah kayak piranha banget gitu lah gitu ya. Jadi di tank ini tuh mereka udah full lele potong. Kebanyakan orang tuh gagal pelihara piranha itu karena mereka biasanya kasih makan tuh misalnya lele 1 ekor dan mereka pengen ngeliatnya lele itu dikerubungin sama semua piranhanya kan. Gitu kan, pasti kalian juga gitu kan. Nah biasanya tuh gagal peliharanya karena kebiasaan itu tuh. Kenapa gue bilang kebiasaan itu? Piranha ini tuh kalau ada makanan, mereka tuh kayak anak kecil bro, berebut. Wah, berebut, tarik sana, tarik sini. Ngerebut dari mulutnya si A, lalu si B ngerebut lagi. Nah, biasanya itu yang bikin mereka salah santol. Ya, gitu. Bentar bro, ngebul dulu bro. Mantap. Tadi sampai mereka sering salah santol. Misalnya sering gue lihat juga di YouTube atau di penghobi lain gitu ya, ngasih sebongkah daging yang nggak dipotong-potong, dicemplungin, lalu mereka makan beramai-ramai. Nah itu biasanya disitulah mereka akan berantem, atau ada yang luka, atau ada yang saling berebut dan lain-lain. Nah kalau mereka udah berantem, luka, akhirnya nggak bisa sembuh, ya udah ujungnya entah itu mati, stres, ya macem-macem deh. Gitu. Nah jadi kalau gua di sini ngasih pakan kan udah full lele potong, itu gua potong-potong. Alasan gua kenapa gua potong-potong biar mereka nggak berebut bro, gitu. Jadi gua menghindari mereka berantem atau berebut. Nah biasanya gue kasih makannya tuh gue sebar, nggak cuman di satu titik ini doang nih gue kasih makan gitu. Biasanya gue dikasih titik sini, terus gue sebar titik sana juga. Jadi mereka makannya tuh udah nyebar, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu loh. Nggak cuman ngerebutin satu makanan doang gitu bro. Kalau bisa nih, kalau kalian masih kasih pakan hidup, usahain pakan hidupnya disebar yang banyak lah, jangan cuman satu dan bikin mereka berebut. Dan kalau kalian kasih pakan mati, usahain jangan cuman sebongkah daging atau cuman seekor lele besar gitu, jangan. Jadi kalau bisa kalian potong-potong kecil. Oke? Nah, buat kalian yang payar. Nah, buat kalian yang piranhanya tuh belum mau atau belum kebiasa untuk makan pakan mati atau makan beku, sebenarnya kalian bisa puasain dulu 1 hari. Tapi gua nggak nyaranin sih puasanya lebih 1 hari. Kalau berani pun maksimal 2 hari bro. Kalau abis itu masih nggak mau juga, udah kasih pakan yang mereka suka dulu deh, pakan hidup. Jangan di-push untuk puasa karena bahaya bro. Piranha nih bener-bener kanibal lah. Dia kalau kelaparan bisa ngebunuh teman sampingnya bro. Senggol bacok nih ya. Sistemnya senggol bacok bro, ngeri. Nah balik lagi ke piranha gua, sekarang tuh mereka malah udah males bro gua kasih pakan hidup. Gua nggak jarang juga sih coba-coba, masih mau nggak ya pakan hidup. Nah ini seperti kalian lihat nih di tank ini, itu sebenarnya ada 2 ikan nila. Ini ikan nila tadinya kecil banget bro, sampai segede gini, masih hidup juga di sini. Tapi ya lo tau lah, ikan nila tuh selalu ada aja di tank orang nyempil gitu. Ini ikan gua nggak ngerti juga, selalu selamat dari maut bro. Jadi ikan nila ini tuh dari kecil sampai gede begini kagak dimakan-makan sama dia ya, karena dia udah males juga. Gue lihat dia suka ngejar dengan badannya yang kayak sumo gini, udah ngejar sekali nggak dapet, udah males gitu. Udah kebiasaan sih ya makan pakan beku. Terus di sini juga ada ikan mas, malah nggak dimakan juga bro. Jadi gue biarin aja, males gue ngangkat-ngangkat. Terus ada 1 ekor lele juga nih bro, cuman gue nggak tahu di mana. Gue sengaja sebenarnya ngangkat ikan ini. Jadi gini, piranha itu kan tipe kalau makan tuh berhamburan lah serpihan-serpihannya. Daging pun nggak langsung telan, tapi ya berhamburan lah. Ikan-ikan kayak gini gue pertahankan di tank juga sebenarnya mereka ngebantu juga nih bro untuk ngurangin kotoran di dalam tank ini. Jadi mereka tuh sebenarnya makanin juga serpihan-serpihan di dalam tank ini sampai ke dalam hardscape-nya kan mereka muat tuh, dimakanin, akhirnya diurai juga sama mereka. Kesedot pompa ya masuk ke kapas. Lo kebayangkan kalau nggak ada ikan-ikan kecil ini, piranha yang segede bagong gini mana muat
banget masuk hardscape situ bro gitu. Jadi ya gue biarin aja dah mereka begini, toh menguntungkan juga bro. Terus selanjutnya nih masalah water change. Nah ini kalian juga kalau salah water change tuh bisa ngurangin nafsu makan piranha juga bro. Jadi kebanyakan penghobi tuh salah pas ngelakuin water change. Lo kalau pelihara piranha itu nggak bisa water change 50% atau lebih 60-70%, jangan. Karena piranha tuh mereka suka sama air tua. Air tua di sini gue bukan bilang air jorok ya bro. Jangan bilang air tua tuh air jorok loh. Kalian harus pastiin juga filtrasinya benar gitu. Jangan mentang-mentang oh air tua nggak diganti-ganti, sampai jorok, sampai butak juga lo nggak ganti-ganti. Ya itu mah salah gitu. Balik lagi ke masalah water change. Di tank gue ini water change tuh nggak pernah lebih dari 30%. Maksimal gue di sini 30%. 3 hari sekali. Sebenarnya bukan masalah 3 hari sekali sih. Bahkan kalau lu water change-nya seminggu sekali cuma langsung 50%, percaya sama gua piranha langsung mogok makan. Bahkan mungkin nafsu makannya jadi restart lagi bro gitu. Jadi ya ngunyah jadi lepeh, ngunyah jadi dilepeh lagi. Kayak gitu kan piranha kalau lagi malas makan. Nah itu makanya jangan 50% ya bro. Atau 60%, bahkan kalian water change sampai 80% udah jangan. Piranha nggak bisa begitu bro. Jadi otomatis kalian yang pertama mesti pastiin filtrasi kalian bener dulu nih ya bro. Jadi ingat ya, piranha suka air tua, tapi bukan berarti air tua tuh air jorok gitu. Lalu pas kalian water change, bersihin kaca depan pakai spons tuh juga harus pakai irama juga lah bro. Jangan gusuk. Tangan kalian kalau bersihin tank ini, kalau kalian terlalu grudak-gruduk itu juga bikin mereka stres. Harus pelan-pelan. Ya pakai hati lah bersihin tank ini. Kalian coba masukin tangan kalian pelan-pelan dulu, biar mereka geser ke sana dulu. Nah kalian bersihin nih setengah ke sini. Habis itu angkat dulu tangan kalian, masukin dulu tangan kalian ke sana sampai mereka geser ke sini. Habis itu baru kalian bersihin bagian sana. Itu pun gerakannya pelan-pelan aja. Kalau kalian gusuk, ya udahlah. Itu piranha kalau udah mogok makan agak menyebalkan bro. Karena kaget bisa mogok makan, karena water change kebanyakan ya mogok makan. Itu ya itulah piranha. Kira-kira segitu aja sih bro, nggak begitu ribet. Yang penting kalian pahamin aja dulu deh karakter piranha kayak apa. Jadi segitu aja dulu part 2 ini. Sekali lagi yang belum nonton part 1, karena cukup seru loh perjalanan piranha ini. Gue beli dari 3-4 cm sampai dia bisa segede gini, itu ada di part 1 bro. Jadi nanti gue cantumin linknya di kolom deskripsi, kalian klik aja situ. Oke bro, jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.